Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mencoba memperbaiki mainboard printer Epson L1110 ya teman-teman, dimana mainboard ini mirip sekali dengan L3110 maupun L3210. Cuman kalau L3210 dan L3110 di sini ada perbedaan, yaitu di soket powernya sama soket ini sama soketnya ya teman-teman. Soket scannernya aja yang tidak ada ya. Soket scannernya yang tidak ada. Cuman di sini sudah disertakan sebenarnya ada sensor dan soket power dari LCD dari scannernya ya teman-teman. Nah, cuman perbedaannya kalau di sini adalah di sini saja. Sama-sama menggunakan transistor ya dan IC teman-teman. Ini layout boardnya bukan mirip lagi sama, cuman tidak ada soket scannernya aja kalau L110. Nah, di sini kasusnya mati total. Kasus mati total ini banyak sekali yang harus kita cek. Pertama dari colokan kabel yang dari steker atau dari PLN menuju ke printer, dan dari printer nanti akan masuk ke adaptor ya teman-teman. Setelah masuk adaptor baru ditransfer lagi ke soket powernya ini. Nah, di soket powernya ini dirubah lagi nanti menggunakan IC ini dan transistor ini teman-teman, sehingga kalau kita uji atau kalau kita analisa kerusakan dari mainboard itu, pertama atau dari printer itu, pertama lihat dulu kabel yang ke PLN apakah masih bagus atau tidak, kemudian baru kita masuk ke adaptornya ya. Jangan main ponis dulu dari mainboardnya ini. Kita lihat dulu dari jack atau dari colokan listrik ke adaptor atau ke printer, kemudian baru kita uji dengan cara mengukur di pinnya ini, atau bisa juga dengan cara mengganti adaptor printernya ya. Adaptor printer itu prosesnya di bawah nanti teman-teman. Setelah adaptor printernya oke, udah diganti dengan yang baru, kemudian tuh juga tidak bisa hidup, berarti ada kendala di mainboardnya ini. Nah, di mainboardnya ini baru kita coba apa saja spare part atau komponen-komponen yang rusak di bagian ini ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita coba, kita uji ya teman-teman. Kita akan uji ini apakah dia masih bagus atau tidak. Kita bisa kita menggunakan apometer ini teman-teman. Nah, apometer ini dengan cara mengukur impedansi atau kita buzzer ya teman-teman. Nah, colokan ini atau yang probe hitam ini kita hubungkan ke ground. Kalau di sini bisa juga di sini, tapi kalau ini terlalu besar lubangnya, kita menggunakan yang ini ya, soket USB ini ya. Kita sentuh aja di sini langsung, atau kita masukkan di sini ya. Ini ya teman-teman, kita pegang gini. Nah, setelah itu baru kita hubungkan dengan yang ini. Nah, yang kita akan teliti dulu atau kita analisa dulu yang mudahnya saja ya, dari transistor ini ya.
Transistor ini ada dua jenis ya, transistor seri, lupa saya, nanti dicek di skema atau di YouTube banyak sekali ya. Ini kalau kita lihat di tampilan ampermeternya, ini belum disentuh atau belum kita hubungkan probe hitamnya. Kalau kita hubungkan, kita cek. Nah, ini sebenarnya ini harus ada nilai ya teman-teman. Nah, dia akan dia sudah mulai mendekati angka 0 tetap ya. Kalau kita lihat yang di sebelah sini juga sama. Nah, 0,004, 00, kalau masih 00, sampai 3 digit di belakang itu berarti ada indikasi short ya teman-teman. Ada indikasi short. Nah, ini 0,009. Ini ada indikasi short ya. Kalau kita pakai buzzer. Nah, ini. Nah, ini. Ini udah. Ini sudah kelihatan ya, ada indikasi short ya. Karena biasanya kalau transistor itu tidak bunyi atau tidak kalau di buzzer tidak akan keluar bunyi ya. Atau istilahnya kalau di nilai hambatannya di sini dia nilai hambatannya sampai ke 0, berarti ini dalam keadaan short ya. Yang ini. Kalau kita lihat bisa juga dari sini ya langsung. Ini sama sekali tidak ada nilai impedansi, bisa jadi ini juga. Nah, itu teman-teman ya, 0 ya, 0. Nah, ini juga sama. Kita lihat. Nah, sudah ada indikasi short ya, 0,0006 ya. Nah, ini dibalik pun juga sama ya teman-teman. Dibalik pun juga sama, dia akan bernilai 0 nanti. Ini sudah tanda-tanda short ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita cabut. Kita akan coba uji ini apakah ini benar-benar short atau tidak. Kita cabut satu persatu dulu. Kalau kita mau cabut IC atau transistor, kita menggunakan vakum timah ini ya, atau penyedot timah ini. Nah, saya menggunakan penyedot timah ini. Sekarang kita tambahkan sedikit timah biar timahnya cepat encer ya teman-teman.
masih panas teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini sekarang serinya A Quattro 2 ya, atau A22222 ya. Ini teman-teman. Aduh, karena agak gelap ya. Nah, ini serinya 222 ya teman-teman. Ini kalau kita cek dengan menggunakan apometer, ini insya Allah ini mati ya teman-teman ya, short. Nah itu ya 000 ya. Nah ini udah indikasi mati ya teman-teman. Ini akan kita ganti. Coba kita coba yang ini juga sama. Nah, coba ini kita cabut transistornya. Transistor atau MOSFET ya teman-teman. Tapi kalau di printer biasanya transistor dipakai. Jangan lupa ya, kita kasih penanda di sini. Yang ini 222, yang ini seri 6144 ya. Yang ini 6144, ini 222. Nah, kita kasih penanda sedikit. Nah, misalnya ini 22 ya, kita tulis 22 ya. Nah ya, nah ini biar kita tidak ingat pas kita pasang transistornya. Nah, sekian dulu, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.